Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 EGR dari kelas B akan mempresentasikan tentang penggunaan sistem berbasis mikroprosesor dalam bidang keuangan. Nah, sebelum kita menjelaskan itu, kita akan memperkenalkan diri kami dulu. Kami dari Teknik Elektro PFJ, yang pertama ada saya, Muhammad Rizal Ghifari, dengan NIM 2210314003, dan selanjutnya ada Nama saya Octavius dengan NIM 2210314032. dan juga ada. Nama saya Muhammad Kamil Arif dengan NIM 221 031 4029. Nah, mari kita lanjut saja ke penjelasannya. Nah, untuk yang pertama ini yang akan dibahas adalah tentang sistem berbasis mikroprosesor secara umum. Nah, sistem berbasis mikroprosesor itu adalah sistem yang menggunakan mikroprosesor sebagai unit pengendali utama untuk menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Mikroprosesor adalah sebuah sirkuit terpadu yang mengandung unit pemrosesan sentral atau disebut juga dengan CPU. Dan elemen lainnya yang dapat melakukan operasi aritmatika, logika, dan kontrol. Sistem ini umum digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari perangkat elektronik sehari-hari hingga peralatan industri. Nah, pada sistem berbasis mikroprosesor ini terdapat beberapa elemen penting, yaitu satu, mikroprosesor, yaitu merupakan otak dari sistem yang mengendalikan operasi keseluruhan dan menjalankan instruksi yang diberikan. Mikroprosesor ini memiliki kemampuan untuk membaca data, melakukan perhitungan, dan memberikan instruksi ke perangkat lainnya. Yang kedua itu ada memori. Nah, memori ini dalam sistem berbasis mikroprosesor ini sangat penting untuk menyimpan data dan instruksi. Memori ini memiliki dua jenis, yaitu satu, memori utama. Memori utama ini digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan oleh mikroprosesor. Lalu ada memori sekunder, yang digunakan untuk penyimpanan jangka panjang seperti hard disk atau SSD. Yang ketiga ada input dan output. Sistem ini juga dilengkapi dengan perangkat input dan output untuk berinteraksi dengan pengguna atau lingkungan. Contohnya termasuk keyboard, mouse, layar, printer, sensor, dan aktuator. Yang keempat ada bus. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan mikroprosesor dengan memori, perangkat input atau output, dan komponen lainnya. Ada bus data, bus alamat, dan bus kontrol, yang masing-masing berfungsi untuk mengirim data, alamat, dan sinyal kontrol. Yang kelima ada perangkat periferal. Sistem mikroprosesor itu juga dapat terhubung dengan perangkat periferal eksternal, seperti kartu jaringan, kartu grafis, dan perangkat lainnya untuk menambah fungsionalitas sistem. Yang keenam, ada sistem operasi. Nah, sistem operasi ini bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem, menyediakan antarmuka pengguna, dan mengatur tugas-tugas yang dijalankan oleh mikroprosesor. Dan yang terakhir ada program. Nah, program ini digunakan untuk menjalankan program yang berisi serangkaian instruksi untuk melakukan tugas tertentu. Nah, program ini ditulis dalam bahasa pemrograman seperti C#, C++, Python, dan lain sebagainya. Lalu diubah menjadi kode mesin agar dapat dijalankan oleh mikroprosesor. Nah, untuk selanjutnya ada perbedaan mikroprosesor dan mikrocontroller. Mikroprosesor dan mikrocontroller adalah dua jenis perangkat elektronik yang sering digunakan dalam sistem otomatis. Meskipun keduanya memiliki peran penting dalam menjalankan instruksi dan mengontrol sistem, ada beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Yaitu pertama, mulai dari struktur. Untuk mikroprosesor itu umumnya terdiri dari CPU dan beberapa perangkat tambahan lainnya, seperti memori dan perangkat input-output. Mikroprosesor itu membutuhkan komponen eksternal, seperti memori dan perangkat input-output untuk beroperasi. Sedangkan untuk mikrocontroller terpadu yang menggabungkan mikroprosesor, memori, dan perangkat input-output dalam satu chip.
Microcontroller memiliki semua komponen yang diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, untuk dari segi fungsinya, yang kedua itu untuk mikroprosesor itu biasa digunakan dalam sistem yang memerlukan pemrosesan yang lebih kompleks, seperti komputer pribadi, server, atau perangkat elektronik canggih. Mikroprosesor itu tidak memiliki fungsi khusus dan bergantung pada perangkat eksternal untuk melengkapi tugasnya. Sedangkan untuk microcontroller, yaitu dirancang untuk tugas-tugas khusus dan sering digunakan dalam sistem tersemat atau embedded systems. Microcontroller ini memiliki fungsi khusus dan dapat mengontrol perangkat keras eksternal secara langsung. Lalu yang ketiga, dari segi kegunaannya, untuk mikroprosesor biasanya digunakan dalam perangkat yang memerlukan kemampuan pemrosesan tinggi atau fleksibilitas, seperti komputer, smartphone, atau perangkat jaringan. Sedangkan microcontroller sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kontrol sederhana atau fungsi otomatisasi, seperti peralatan rumah tangga, sistem otomotif, atau kontrol industri. Nah, untuk dari yang keempat itu dari segi kemampuan pengolahan. Dari segi kemampuan pengolahan ini, mikroprosesor itu cenderung memiliki kemampuan pengolahan yang lebih tinggi dan mendukung arsitektur yang lebih kompleks. Sedangkan microcontroller, kemampuan pengolahannya lebih terbatas dibanding mikroprosesor, tetapi cukup untuk tugas-tugas khusus yang diinginkan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari sistem berbasis mikroprosesor dalam bidang keuangan. Yang pertama itu ada pengelolaan transaksi. Jadi sistem berbasis mikroprosesor ini dapat digunakan untuk mengelola transaksi keuangan, seperti pembayaran, transfer dana, dan pembelian. Mikroprosesor membantu dalam memproses transaksi dengan cepat dan akurat, memastikan bahwa data keuangan dikelola dengan baik. Selanjutnya ada pemantauan akun. Jadi dalam sistem perbankan dan keuangan, mikroprosesor digunakan untuk memantau akun pelanggan. Nah, pemantauan ini mencakup pemantauan saldo, histori transaksi, dan aktivitas dan deteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa untuk keamanan dan pencegahan penipuan. Selanjutnya ada pemrosesan kartu. Nah, mikroprosesor ini digunakan dalam kartu kredit, kartu debit, dan kartu pembayaran lainnya untuk memproses transaksi secara langsung di mesin EDC atau Electronic Data Capture atau terminal pembayaran. Proses ini melibatkan pengambilan informasi dari kartu, verifikasi pembayaran, dan pemrosesan transaksi dengan gateway pembayaran. Selanjutnya ada manajemen risiko. Sistem berbasis mikroprosesor ini dapat digunakan untuk menganalisis dan mengelola risiko keuangan. Nah, ini tuh melibatkan penggunaan algoritma dan perangkat lunak untuk mengidentifikasi potensi risiko seperti risiko kredit, operasional, atau pasar, dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Selanjutnya ada analisis data keuangan. Mikroprosesor ini memungkinkan untuk analisis data keuangan yang canggih dan kompleks. Ini mencakup pembuatan laporan keuangan, analisis tren, dan prediksi pasar menggunakan algoritma dan model matematika. Selanjutnya ada keamanan informasi. Sistem berbasis mikroprosesor juga sangat penting dalam menjaga keamanan informasi keuangan. Ini mencakup enkripsi data, autentikasi pengguna, dan perlindungan terhadap akses tidak sah atau peretasan. Selanjutnya ada otomatisasi proses. Nah, mikroprosesor ini memungkinkan otomatisasi berbagai proses keuangan, mulai dari pengelolaan inventaris hingga penjadwalan pembayaran. Nah, itu dengan menggunakan sensor dan algoritma yang terintegrasi. Sistem ini dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin, menghemat waktu biaya operasional, dan mengurangi kesalahan manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kegunaan sistem berbasis mikroprosesor dalam bidang keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dua contoh aplikasi sistem berbasis mikroprosesor yang paling banyak
digunakan di bidang keuangan di Indonesia. Jadi yang pertama adalah mesin ATM, Automatic Teller Machine. Mikroprosesor dalam mesin ATM bertanggung jawab untuk mengendalikan fungsi mesin, seperti membaca informasi dari kartu ATM, memproses input dari pengguna seperti password, mengakses dan memperbarui data rekening di basis data bank, dan mengendalikan perangkat fisik seperti printer. Lalu proses dimulai ketika pengguna memasukkan kartu ATM dan PIN mereka. Mikroprosesor membaca dan memvalidasi informasi ini untuk memastikan kebenaran dari transaksi. Setelah berhasil, mikroprosesor akan memungkinkan pengguna untuk memilih transaksi yang diinginkan. Ketika pengguna memilih transaksi, mikroprosesor memproses permintaan tersebut dan berinteraksi dengan basis data bank. Mikroprosesor juga bertanggung jawab untuk mengendalikan perangkat fisik di dalam mesin ATM, seperti mengeluarkan uang tunai, lalu mencetak bukti transaksi, dan menampilkan pesan melalui layar ATM. Selanjutnya yang kedua adalah mobile banking. Pada aplikasi mobile banking, mikroprosesor di dalam smartphone atau perangkat mobile bertanggung jawab untuk menjalankan aplikasi dan semua operasinya. Saat pengguna membuka aplikasi mobile banking, mikroprosesor memuat aplikasi dan menampilkan antarmuka pengguna. Ketika pengguna melakukan transaksi seperti transfer atau pembayaran yang lainnya, mikroprosesor akan mengambil input dari pengguna dan meneruskannya ke aplikasinya. Mikroprosesor juga bertanggung jawab untuk menjaga data sebelum mengirimkan melalui koneksi internet untuk menjaga privasi. Setelah aplikasi menerima konfirmasi dari server bank, mikroprosesor memproses respon tersebut dan menampilkan informasi yang sesuai kepada pengguna. Baik, dalam kedua contoh yang saya jelaskan tadi, mikroprosesor itu seperti otak dari sistem. Jadi, dia mengkoordinasi semua aktivitas dan memastikan bahwa transaksi keuangan berjalan lancar dan aman. Mikroprosesor ini bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh perangkat lunak dan dijalankan di dalamnya, serta berkomunikasi dengan perangkat keras lainnya dari server bank untuk menyelesaikan transaksi. Baik, jadi kesimpulan dari penjelasan kami adalah bahwa sistem berbasis mikroprosesor merupakan inti dari berbagai aplikasi di bidang industri, termasuk bidang keuangan. Sistem ini terdiri dari beberapa elemen penting seperti mikroprosesor, memori, input, dan output, perangkat, peripheral, sistem operasi, dan juga program. Dalam bidang keuangan, sistem berbasis mikroprosesor digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengelolaan transaksi, pemantauan akun, dan lain-lain. Dari dua contoh aplikasi yang umum digunakan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa mikroprosesor berfungsi sebagai otak dari mesin yang dapat mengontrol semua kinerja atau fungsi mesin. Lalu secara keseluruhan, sistem berbasis mikroprosesor memainkan peran kunci dalam memfasilitasi operasi keuangan yang lebih efisien, aman, dan inovatif, serta terus berkembang seiring dengan integrasi teknologi yang lebih canggih dalam industri keuangan. Sekian dari kami penjelasan tentang penggunaan sistem berbasis mikroprosesor di bidang keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.